lagi menggunakan user manage sebagai manager. Login berhasil. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini untuk melihat grafik penjualan. Terus ini juga ada utang yang belum dibayar juga ada. Terus produk terlaris dan juga produk yang kadaluarsa. Oke, kita mulai di fitur master data. Nah, di master data ini ada beberapa item lagi, fitur lagi, yaitu master dokter, pembeli, supplier, kategori item, satuan, merek, master obat dan alat kesehatan, dan juga ini racikan. Oke, yang pertama master dokter. Nah, di sini kita bisa menambah data dokter atau dokter yang ada di instansi tersebut, apotek tersebut. Kita bisa masukkan kode dokter, misalnya D003 dengan nama Dr. Amiruddin, dan kemudian jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya contoh ini aja, dan juga handphonenya ini, alamatnya juga misal Jepara. Kita submit. Nah, otomatis dia akan tersimpan di tabel data dokter ini. Kemudian kita ke master pembeli. Nah, di sini kita bisa menambahkan namanya pelanggan. Kita di sini bisa menambahkan, misalkan ada pelanggan khusus, itu kita bisa menambahkan datanya di sini. Nah, ini kita bisa merekomendasi dokternya, dari dokter siapa dia. Contoh, kita ke Amiruddin, nama pembelinya misal Iwan, jenis kelaminnya laki-laki, terus nomor telepon, kemudian diisikan alamat email, kemudian nomor handphone, dan juga alamatnya. Jepara, submit. Nah, dia akan muncul di tabel pembeli. Nah, tombol action ini kita bisa melihat detailnya. Nih, tuh, kita melihat detail, ada nama, jenis kelamin, alamat, dan semuanya tadi ada di sini. Kemudian juga bisa edit, misal ada kesalahan penulisan nomor telepon atau email, kita klik edit aja. Nah, kita edit di sini, misal nggak ada D-nya, kita submit. Nah, di sini juga nggak ada. Terus kemudian di master supplier. Nah, di master supplier ini biasanya kita masuk dari mana nih? Nah, kita bisa nambahkan di sini nama suppliernya, misal Jaya Bekti. Nah, kontak personnya siapa nih? Biasanya yang ini nama salesnya lah, misalnya Rian, nomor teleponnya, kemudian alamatnya dari mana, misal Jepara juga. Kita submit. Nah, dia akan muncul di sini sebagai nama supplier di tabel data suppliernya. Kemudian tombol action juga sama, yaitu ini bisa edit dan hapus. Kemudian di kategori item. Nah, di kategori item ini kita bisa menambahkan kategori-kategori obat, kayak ada herbal, nutrisi, atau kecantikan, seperti itu. Kita ingin menambah kategori, kita tinggal klik
tombol tambah. Nah, kita misalnya kategorinya dia sirup, dan sirup kita submit. Nah, dia akan nambah di tabel kategori item. Kemudian di satuan item, nih master data satuan item. Nah, kita bisa menambahnya di sini. Misal belinya per botol atau per dus atau per kapsul, kita bisa menambahkannya di sini dengan tombol tambah tadi. Kemudian misalnya apa ininya, misalnya kita belinya per paket gitu, kita submit aja per paket belinya, dia akan muncul di sini di tabel satuan item. Nah, kemudian kita ke master merek. Master merek ini merek obatnya, misal ada Exir, Vitamin 7, Amel, Kuson. Nah, kita bisa nambahkannya di sini seperti itu. Misalnya mereknya Antangin, kita submit aja. Nah, dia akan menambah di tabel merek. Kemudian di master obat dan alkes. Nah, di sini kita bisa menambahkan obat atau alat kesehatan yang ingin kita jual, yang ada di apotek kita, atau barang yang kita jual di toko. Contoh, kita nambahkan, nah kategori ini tadi kita mau menambah obatnya, ini kategorinya apa dia masuknya, misal di nutrisi. Nah, kode itemnya kita mau kasih kode apa, ini kita bisa kodenya dari scan barcode-nya. Contoh misal 0002, nama itemnya apa, Antangin. Nah, ini paket satuannya per apa dia, per botol, box atau dus. Contoh kita ambil yang per box aja. Nah, pilih merek Antangin tadi, ini apa, kita pilih yang Antangin juga misalnya. Terus jenis ini, ini kita ada dua pilihan, yaitu obat dan alat kesehatan. Nah, dia masuknya di mana? Contohnya masuknya dia di obat berarti ya. Nah, ini lokasi, maksudnya lokasi ini meletakkannya di mana Antangin, produk Antangin, misalnya di rak A. Nah, harga jualnya berapa? Misalnya 5.000. Nah, terus gambarnya, misal kalau ada gambar kita kasih gambar Antanginnya. Kalau misalnya nggak ada ya kita kasih gambar yang lain, misalnya nih tik logo aja. Kita open dengan keterangan ini, misal mau dikasih keterangan apa, misal 2 kali sehari atau berapa. Kita kalau udah selesai semua tinggal klik submit. Nah, dia udah tersimpan nih, kode barangnya 0002, nama itemnya Antangin, jenisnya obat, kategorinya nutrisi, harga jualnya 5.000, dan lokasinya letaknya di A. Kemudian master racikan. Nah, di sini master racikan ini misal kita ada obat yang resep, ada resepnya tersendiri. Nah, kita tinggal menambahkannya di sini. Ada
kode racikannya, nama racikan, terus satuan, kemudian ada gambarnya, harga jual, dan ini ada upah peracik. Sebagai contoh, kita di sini sudah mempunyai data racikan dengan kode 8999 ini. Kemudian nama racikannya salep 24-25 gram. Selanjutnya di sini ada fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini ada beberapa item, yaitu first order atau PO ya, terus pembelian atau faktur, kemudian penerimaan barang, dan retur. Kita yang pertama itu ke first order atau PO. Nah, di sini kita misal mau beli barang dari supplier nih, misal harus PO dulu ya. Kita misalnya di tanggal PO kita tanggal 30. Jenis pembayarannya apa? Nah, cash atau nah, misal kita coba cash. Harinya berapa hari? Kita contoh misal 3 hari. Kemudian nah, ini suppliernya kita dari mana? Misal dari Jaya Bekti, kemudian keterangannya cash contohnya, terus kita tambah item apa yang mau dibeli, kita cari di sini data produk yang udah kita tambahin tadi. Misalnya di sini tadi kantangin, kita pilih yang kantangin, tanggal expirednya itu contoh tanggal 30 Desember, kemudian harganya 5.000 jadinya, terus satuan besar berapa, misal botol konversi. Nah, konversi ini misal satu box isinya ada berapa, misal 10. Nah, kuantitinya kita beli berapa box, contohnya 2 box. Ya, diskon nggak ada ya, nggak usah diisi, terus kita submit. Nah, di sini dia akan muncul di halaman halaman pertama, Jaya Bekti. Oke, kemudian kita ke pembelian faktur. Nah, di sini kita cari tadi PO nya berapa yang kita pesan tadi. Misal kita pilih dulu kategorinya, kita apa, pembelian langsung atau PO. Nah, kalau PO kita cari dulu nomor PO nya tadi di mana, yang nomor berapa. Kita close, kita lihat dulu di push order. Nah, kita lihat nomor PO nya ini, kita copy, kemudian pembelian ke pembelian faktur, kita tambah pilih PO, kemudian kita pastikan di sini, kita pilih jenis pembayarannya apa tadi, kita cash, terus tanggal pembelian tanggal berapa,
tanggal pembelian. Misal tanggal pembeliannya di tanggal 1, jadi terangkan di cash dengan kuantitinya itu 2 box ya. Kita submit dan berhasil disimpan, dan dia akan muncul di tabel data pembelian. Di sini kita lihat detailnya. Dan kita bisa print ataupun buka ke PDF. Kita jadikan PDF. Nah, nanti setelah jadi PDF, kita bisa langsung download PDF-nya, kemudian kita open. Nah, dia akan muncul seperti ini faktur pembeliannya. Oke, kita lanjutkan. Kita close. Terus kita ke penerimaan barang. Nah, kita tambah, pilih faktur tadi beberapa faktur ini, kita cari yang di pembelian. Nah, kita cari nih fakturnya, kita copy lagi, kemudian ke pembelian, lalu ke penerimaan barang, kita pilih tambah, kita pilih faktur, kita pastekan aja udah di copy, dan dia nanti akan muncul dengan PO nya dan juga supply. Nah, tanggal kita tanggal berapa? Tanggal 2. Diterima oleh siapa? Misal dibuat quantity yang diterima berapa? Kalau kita lihat di posnya kan 20, kita pilih, kita isikan sesuai quantity atau enggak sesuai yang diterima di lapangannya berapa. Terus kita submit. Nah, dia akan muncul di tabel penerimaan barang. Terus kita lihat detail. Nah, di sini dia akan muncul, dan juga bisa kita print dan download PDF. Kemudian misal ada barang yang rusak atau kurang atau gimana, kita bisa retur. Nah, kita tambahkan, pilih nomor penerimaannya tadi, nomor penerimaan. Misal tadi di penerimaan barang. Nah, recordnya ini kita kopikan, kemudian ke retur pembelian, kita tambah. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, dia akan muncul. Lalu retur pembelian kemudian keterangannya apa nih? Misalnya rusak, tidak dapat, dan rusak, kita set dia akan menyimpan di tabel retur. Baik, di sini kita akan lanjut ke menu stok. Nah, di menu stok ini ada fitur stok keluar, retur pembelian tadi, terus stok adjustment, stok operate, dan cetak barcode,
kemudian kartu stok. Oke, yang pertama kita ke stok keluar. Nah, di stok keluar ini atau return pembelian ini tadi kita akan menambahkan nomor retur, yaitu yang tadi ya. Tanggal stok keluarnya tadi tanggal sebentar, retur pembelian di 3 Desember. Desember quantity yang kita satu. Nah, kode itemnya di apa? Tanggal expire nya tanggal berapa tadi? 31 tapi udah keterangannya belum bisa. Dia akan tertambahkan di tabel data stok keluar. Kemudian stok adjustment. Dan di sini kita bisa menambahkan stok, misal tanggal 29, kode itemnya apa? Utang gitu ya. Stok sebelumnya 9 nih. Nah, dia setelah dicek ternyata udah 12. Dan tanggal expire-nya tadi tanggal 30 Desember. Terangannya apa? Tadi saat bebas, bisa rusak atau yang lainnya juga bisa. Kita contoh saja itu rusak. Dan dia akan tambah di tabel data stock adjustment ini. Kita lihat detailnya. Yang awalnya tadi 19, di sini dia jadi 12. Oh, ini bukan satu aja box ya, berarti kita edit dulu. Kita hapus dulu, delete. Kita misalnya nomor 9, kita lihat tanggal tanggal 9 ya. Stok berkurangnya 1, berarti 1 box. Tanggal expire-nya tanggal 30. Terangan rusak 1. Nah, karena di sini 1 aja box, berarti kita harus, nah benar, stok berkurangnya jadi 1 box. Kemudian di stok upgrade, nah kita verifikasi dulu. Kita cari stok dan kita tambah dulu di sini tanggalnya sekarang, kemudian ada itemnya entire, stok sebelumnya 14 ya. Kemudian stok tambahnya nih, oh ternyata setelah dicari ketemu, kita tambah 1. Terus kita pilih tanggal expire-nya itu tanggal 30 Desember. Ketemunya barang tadi kan rusak ya, ternyata nggak rusak. Barang tidak rusak. Nah, kita 1
otomatis kita verifikasi dulu di sini. Kita checklist, lalu kita pilih verifikasi. Dia akan terverifikasi bertambah 1 stoknya. Kemudian kita ke cetak barcode. Kita misal produknya belum ada barcode-nya nih, kita pilih, kita mau kasih barcode barang itu, misal katanya nih, katanya kan terkadang nggak ada barcode-nya ya. Nah, kita pilih checklist, kemudian kita pilih cetak. Nah, di sini dia akan muncul barcode-nya tadi dan ada harga dan juga nama barangnya ini. Oke. Kemudian kita kembali ke menu stok dan di kartu stok. Nah, kartu stok ini kita bikin kartu rak atau nama rak itu tadi ya. Misal di rak A ini, terus nama barang item kita tampilin, dia jenis kita tampilkan download PDF-nya aja deh biar enak. Kita start download, kemudian kita open, kita lihat di sini ada kartu stok kayak ini untuk melihat keluar masuk stok apa namanya, antangin, produk antangin ini seperti itu. Kemudian kita close. Oke, lanjut di menu penjualan. Nah, di menu penjualan ini kita bisa melihat produk terlaris, kemudian produk yang mau kadaluarsa. Kita di sini kita tampil. Terus ada beberapa menu lagi, yaitu diskon produk, jenis pembayaran, dan point of sales atau nanti ini halaman kasir ya. Pertama di data diskon dulu. Misal kita mau tanggal berakhirnya diskon itu sampai berapa hari, misal sampai tanggal 2 Desember. Terus kode itemnya nih, barang apa yang diskon, misal tadi minimal pembeliannya berapa biar dapat diskon, misal segitu, diskonnya berapa, misal 15%. Kita submit. Nah, di sini kita bisa diskonnya, maaf ini berarti tanggal berakhirnya tanggal 2, kode itemnya antangin, diskonnya bisa minimal 5.000, misal diskonnya 2.000, kita submit. Nah, di sini maka kode item 0002 dengan nama item antangin dia punya diskon 2.000 selama sampai tanggal 2 Desember. Nah, kemudian di jenis pembayaran, dan di jenis pembayaran ini kita ada 2 ya, ada Mitrans dan juga debit. Dan mungkin nanti yang akan berfungsi itu di Mitrans ya. Kalau debit mungkin jarang pakai debit, kita akan fokus ke Mitrans aja. Dan nanti kita masuk ke
point of salesnya, tampilan kasir. Dan seperti ini nanti di halaman kasir, login sebagai kasir. Di sebelah kanan ini ada menu untuk menampilkan produk-produk yang ada. Nah, tadi kita menambahkan produk antangin. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti untuk mengoperasikan halaman kasir ini, kita bisa login sebagai manajer, yaitu admin atau admin, dan juga login sebagai kasir. Nah, nanti kalau login sebagai kasir, dia langsung tampilan ke halaman kasir saja, tidak ada tampilan seperti manajer. Kita akan bahas nanti di bagian login kasir aja ya, untuk menu halaman kasir ini. Kita akan lanjut ke menu keuangan. Di sini menu keuangan ini ada kode rekening tentang cash in dan cash out. Kode rekening ini misal ada rekening untuk pemasukan, terus ada rekening untuk pengeluaran. Ini biasanya kan dibedakan. Untuk pemasukan menggunakan rekening ini, kemudian untuk pengeluaran menggunakan rekening ini. Dan di sini dia sudah ada kode-kode sebagai contoh, kode-kode rekening dan juga kategorinya. Misal di sini kategorinya pemasukan dengan kode rekening sekian, dengan rekening contoh penjualan aset. Seperti itu. Kita bisa tambah juga sendiri di sini. Misal kode rekeningnya 334. Ini kategorinya apa? Dia kode rekening. Misal pemasukan. Misal rekeningnya apa? BRI, kita admit, dia akan masuk di sini. Kemudian di menu hutang. Nah, di menu hutang ini kita tadi pembelian ke supplier tadi, kita cash atau hutang. Kalau misalnya hutang, dia akan masuk ke menu hutang ini. Kalau cash, dia tidak akan masuk ke menu hutang ini. Contoh, ini tadi ada jatuh temponya tanggal 1 Desember 2024. Nah, kita klik action, terus bayar. Di sini total utangnya 100, lalu sudah dibayarnya belum dibayar sama sekali. Nah, kita pilih tanggal pembayaran. Kalau kita lihat hari ini nominal misal 150, kita lihat biar kita submit. Nah, sini dia akan langsung masuk muncul form bayaran dengan status sudah lunas. Sisanya yaitu 50.000. Kita close. Dan di sini sisa 50.000 karena tadi totalnya itu 100.000 seperti itu. Baik, kita masuk ke cash in dan cash out.
di sini kita akan melihat riwayat transaksi dari kode-kode rekening tadi. Misal tanggal 30 dengan kode rekening ini dengan kategori penjualan, judul penjualan dengan kategori pemasukan dengan nominal 16.000. Dan berarti di sini kita bisa melihat semua riwayat pemasukan dan pengeluaran. Dan juga di sini ada menu pemasukan hari ini, pemasukan minggu ini, pengeluaran hari ini, dan juga pengeluaran minggu ini. Nah, ini tadi kita setelah membayar jatuh tempo tadi, dia akan masuk ke pengeluaran dengan pengeluaran hari ini yaitu 150.000. Baik, kita ini akan masuk ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini ada beberapa menu lagi, yaitu laporan PO tadi, laporan pembelian, laporan penerimaan barang, terus laporan stok, dan laporan penjualan. Kita lihat di laporan PO dulu. Nah, kita lihat dari tanggal, misal tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita pilih semua supplier misalnya, lalu kita tampilkan HTML untuk melihat langsung dari tampilan laporan ini. Dan kita juga bisa ekspor ke Excel, tinggal klik export Excel aja. Dan kemudian download started. Nah, berarti dia sudah terdownload. Kita lihat untuk hasil laporannya dalam bentuk Excel. Dia akan seperti ini. Baik, kita lanjut ke menu laporan pembelian. Sama saja, sama kayak laporan penjual ini. Laporan PO tadi, kita tinggal menentukan tanggal dan juga tanggal awal dan juga tanggal akhir. Kita mau ngecek tampilan TML, ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita tidak ada pembelian sama sekali. Seperti itu. Lalu di laporan penerimaan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sama, kita tidak ada laporan penerimaan. Contoh, kita mau melihat petugas demand, dia punya nggak? Ternyata nggak ada juga. Coba kita rubah subsidi tanggal 31, kita tampilkan. Oh, ternyata ada di tanggal 2 Desembernya, yaitu dengan nama penerimaannya. Kemudian di laporan stok. Nah, di laporan stok ini contoh kita mulai dari 1 Agustus sampai 1 Desember, kalau enggak sampai 30 Desember deh. Tampilkan. Oh, ternyata banyak nih laporan stok yang masuk dan yang keluar seperti ini.
atau kolom transaksi ini dia akan menyelesaikan ini dia masuk atau keluarnya sesuai atau tidak, misal penjualan, terus ada juga stock name dan juga stock adjustment dan juga pembelian dan juga return seperti itu. Jadi di kolom transaksi ini kita jelas dia ini laporan stok ini keluar masuk ini penjualan, pembelian atau return seperti itu. Kemudian kita lihat laporan penjualan. Laporan penjualan ini yaitu untuk melihat barang apa saja yang sudah terjual mulai dari bulan 10 sampai bulan 12 tertampilkan. Oh, ternyata ada di 28 item di sini. Nah, kita bisa ekspor ke Excel juga seperti itu. Kemudian kita lanjut aja langsung di menu manajemen user. Nah, ini kita bisa menambahkan user. Kategorinya ada manager dan kasir. Kemudian user management ini sama aja, kita menambahkan data user, kita tambah ini kategorinya dia sebagai manager atau kasir seperti itu. Kemudian kita juga bisa misal dia sudah keluar dari toko kita, nah, kita bisa edit dan statusnya kita buat blokir. Nah, jadi dia nanti tidak bisa masuk sebagai kasir seperti itu. Kemudian di halaman tools, menu tools ini kita ada dua menu, yaitu import item, ya ini untuk memasukkan data obat atau alat kesehatan lainnya. Di sini kita langsung ada formatnya, jadi nanti menyesuaikan formatnya, kemudian nanti tinggal upload di sini, maka secara otomatis nanti data obatnya semua akan masuk ke aplikasi tersebut. Kemudian di menu profil apotek ini kita bisa menambahkan apa nama apoteknya seperti itu, misal apotek mama atau apotek KM atau ini. Nah, ini sebagai contoh saja seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke bagian login sebagai kasir. Lalu kita login. Nah, di sini inilah tampilan kasir yang seperti awal tadi. Nah, di sini kita langsung masuk sebagai kasir dengan nama Andika. Baik, di sini kita bisa memilih misal target customer ini ya customer biasa yang bisa datang langsung seperti itu. Kemudian ada customer baru, misal kita ingin mendapatkan customer, kemudian ini data customer. Misal data customer ini biasanya pelanggan yang selalu beli di situ atau yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa melihat produk-produk yang kita jual di sini di halaman produk ini, dan kita juga bisa mengurutkan abjad ataupun dari bawah, dan juga bisa mencari langsung misal adem sari, kita ketik aja adem sari, adem, itu aja udah langsung muncul. Lalu
misal dia beli produk Adamsari, kita klik di produk, atau kita juga bisa scan barcode. Nah, ketika scan dia langsung masuk ke produk ini. Nah, misal dia beli Adamsarinya berapa? 3, nah kita tinggal tambah di sini menjadi 3. Nah, seperti itu, dan totalnya menjadi 18.000. Lalu kita payment. Cara bayarnya ada 2 tadi, ada cash dan juga ada Mitrans. Nah, kemudian kalau yang cash, misal dia membayar totalnya kan 18.000. Misal dia bayarnya dengan 20.000, otomatis di sini dia akan muncul kembaliannya yaitu 30. Lalu kita submit payment. Nah, di sini akan muncul notifikasi transaksi berhasil. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara bayar yaitu Mitrans. Ketika kita pilih cara bayar dengan Mitrans, lalu kita pay with Mitrans, nah, maka dia akan muncul payment gateway-nya. Dia bisa bayar pakai GoPay, pakai Keris, pakai transfer bank, seperti ini, Dana, dan juga masih banyak lagi seperti itu. Misal kita dari Keris, nanti pelanggan tersebut atau customer tersebut bisa langsung scan ini saja. Ketika sudah membayar, dia akan cek status di sini. Contoh nih, kita kayak virtual aja ya, kita copy email address, kemudian kita coba ke simulator. Nah, kita Mitrans, lalu kita pilih payment simulator yaitu Keris tadi ya. Dan kita pastekan URL barcode-nya tadi di sini. Lalu kita scan QR, kita pay, kita bisa pilih mau pakai Dana atau misalnya pakai Dana, kita pay, status paid. Lalu kita cek di sini, cek status, nah, payment sukses. Lalu oke, bayaran berhasil. Oke. Jadi ini ada 2 cara bayar, yaitu menggunakan cash dan juga payment gateway menggunakan Mitrans. Baik, di sini kita akan login dari HP. Di sini kita masukkan username-nya dulu yaitu manager. Kita login sebagai manager. Ketikkan sandinya manager juga. Lalu kita klik login. Maka jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ini seperti aplikasi yang untuk komputer atau laptop. Dia nggak beda jauh, sama aja. Kita aksesnya ini pakai yang dari Android. Di sini ada produk akan kadaluarsa. Ini kita geser, maka akan kelihatan tanggal kadaluarsanya dan nama produk. Begitupun juga untuk tabel produk terlaris. Kita geser, nah dia akan terlihat kolom total penjualan terlaris. Nah, di sini ada grafik yaitu pengeluaran
dan juga ada jumlah transaksi, dan ini menu-menu yang ada di aplikasi ini sama aja kayak yang di versi komputernya. Nah, di sini ada jumlah dokter, jumlah pembeli, jumlah supplier, jumlah kategori produk, jumlah satuan, merek, dan juga jumlah obat atau barang yang ada di toko kita nanti. Kemudian juga untuk racikan ini juga ada. Kemudian sama aja untuk yang bawah ada tabel produk terlaris dan produk yang hampir kadaluarsa. Kemudian kita coba untuk ke master obat dan alat kesehatan. Nah, di sini akan muncul data obat atau data alat kesehatan yang kita jual. Di sini ada nama barangnya, jenis, kategori, dan juga harga jual. Kemudian ketika kita ingin menambah produk, kita klik tambah, kemudian pilih kategori, contohnya saya kecantikan, lalu masukkan kode barcode atau kode barang. Nah, kode barcode ini sebenarnya bisa langsung menggunakan alat scan. Ketika kita scan langsung muncul di situ nanti. Kita contoh menggunakan 006 dengan nama itemnya masker. Untuk satuannya kita box. Nah, untuk merek kita belum ada. Untuk ini kita action aja, lalu jenisnya kita ke alat kesehatan aja. Kemudian lokasi ini kita taruh ke etalase B contohnya. Kemudian kita kasih harga jualnya berapa, misal harga jualnya 5.000. Lalu kemudian kita pilih gambar produknya, kita pilih, lalu kita pilih media, kemudian kita pilih image. Nah, ini sebagai contoh karena saya nggak ada gambar untuk masker, kita pilih yang untuk gambar pemandangan aja. Lalu kita klik submit di sini ya. Ketika sudah klik submit, nanti barang akan tersimpan di dalam tabel data obat dan alat kesehatan. Nah, jenisnya alat kesehatan, kategorinya kecantikan, harga jualnya 5.000, dia ada di etalase B dengan kode barcode 006. Nah, kita lihat di POV untuk kasirnya, kita lihat apakah barang tadi udah masuk di dalam view kasir. Kita lihat di sini, kita bisa langsung ketikkan saja nama produknya. Contohnya kita tadi menambahkan masker, kita ketikkan masker. Nah, di sini sudah muncul produk yang kita inputkan tadi, yaitu masker dengan harga 5.000. Kita klik beli produk. Karena produknya masih belum ada stok, maka dia akan muncul stok kosong. Seperti itu. Kita coba untuk mencari barang yang lain yang udah ada stoknya. Kita cari shopee-nya yang scanning. Dia akan muncul menurut abjad. Sebagai contoh, kita beli produk tablet ini ya. Nah, ketika diklik beli produk, maka dia akan muncul di form pembelian. Nah, totalnya 18.000, dan kita juga bisa mengatur kuantitinya. Misal pelanggan beli 2, kita belikan masukkan 2. Nah, di sini ada cara bayar
cash. Nah, kita contohkan untuk pembayaran cash terlebih dahulu. Kita pilih cash, lalu kita submit payment. Jika berhasil, maka transaksi akan berhasil notifikasinya. Kita cek apakah penjualan tadi kita masuk ke database yang untuk manajer. Kita lihat di penjualan sebentar. Ini kedaluarsa, memasukkan pengeluaran. Sebentar, kita cari. Berarti kita cari di laporan. Nah, di laporan ini kita cari di laporan penjualan. Nah, kita ketikkan mulai tanggalnya, kita cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kita mencari penjualannya. Misal ini tanggalnya sampai tanggal 30 kita tampilkan. Nah, maka dia akan muncul. Nah, kita tadi beli di tanggal 30 November dengan total yaitu 36.000 dan juga 12.000. Nah, seperti ini. Nah, karena kita tadi loginnya menggunakan kasir, menggunakan manajer, maka dia akan terbaca sebagai manajer. Nah, di sini menunya sama saja. Kemudian kita coba login sebagai kasir. Di sini kita masukkan username-nya kasir, kemudian passwordnya juga kasir, lalu kita login. Nah, ini tampilan untuk sebagai kasir. Kita contohkan beli produk ini, minyak gosok, kita payment, lalu kita pilih 12.000, kemudian submit payment, transaksi berhasil. Lalu kita coba lihat di manajer, kita logout dulu, lalu kita masuk ke sebagai manajer lagi. Apakah kita login sebagai kasir? Tadi datanya masuk, penjualannya kita lihat di menu laporan. Kita lihat. Nah, di sini kita langsung ke laporan penjualan. Kita pilih tanggal awalnya, mulai tanggal berapa. Misal di sini saya gunakan tanggal 29 sampai tanggal 30. Lalu kita tampilkan datanya. Nah, di sini ada nih tanggal 30 November, kasirnya dengan nama Andika, dengan harga item yang terjual yaitu 12.000. Nah, berarti masuk ya untuk login sebagai kasir dan tersimpan di manajer. Baik, sekian mungkin